selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Saya berdoa lewat renungan harian ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan serta kita, mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah bagi kami. Ialah kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya baca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kepada orang percaya supaya orang percaya melakukan kebenaran kepada sesama manusia, dan bahkan melakukan kebenaran terhadap sesama manusia adalah bagian yang paling mendasar dari ibadah kita yang sejati. Perbuatlah kepada orang seperti yang kamu kehendaki mereka perbuat kepadamu. Kalau kita menghakimi orang lain, maka kita akan dihakimi. Kalau kita mencurangi orang lain, maka kita akan menuai kecurangan. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di ayat yang lain juga dikatakan bahwa isi seluruh hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan juga dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat ini juga berbicara kepada bagaimana sikap kita, bagaimana kita melakukan perbuatan kepada Allah. Jadi kalau kita menginginkan hal yang baik dari Allah, lakukanlah yang baik kepada Allah. Amin. Kalau kita menginginkan sesuatu kebaikan dari Tuhan, berbuat baiklah kepada Tuhan. Kalau kita menginginkan hal yang baik dari sesama kita manusia, perbuatlah yang baik kepada sesama kita. Nah, inilah saudara yang merupakan ibadah yang sejati. Tetapi pertanyaannya, apakah kita berbuat baik hanya supaya kita diperlakukan baik? Tidak demikian, saudara. Yesus mengajarkan murid-muridnya, Yesus mengajarkan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh. Jadi saudara, dalam renungan kita hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bukan berbicara bagaimana orang lain memperlakukan kita. Amin. Sekali lagi saya ulangi, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bukan berbicara bagaimana orang lain memperlakukan kita. Bagaimana saudara kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan? Ini menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita.
Saudara, lewat renungan kita pagi hari ini saya bagikan 2 poin bagi kita. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mari kita belajar bisa memahami kondisi orang lain. Coba kita bayangkan bagaimana apa yang kita lakukan seandainya saya di posisi orang lain itu. Nah, inilah saudaraku yang menjadi renungan kita, supaya kita belajar memahami perasaan orang lain, sehingga kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita menjadi inisiator untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah juga yang diajarkan Tuhan bagi kita. Kalau orang dunia berkata, kalau dia baik sama saya akan lebih baik kepada dia. Tetapi kalau dia jahat kepada saya, maka saya akan lebih jahat kepada dia. Tetapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Anak-anak Tuhan yang hidupnya diisi oleh firman Tuhan, maka kita akan berinisiatif melakukan hal yang baik kepada orang lain. Amin. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa memahami perasaan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita pun, ya kita bisa lebih menerima, kita bisa memahami. Dan kita mari menjadi inisiator untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita pun sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Saya undang kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.